Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pastor Antonius Sutarno di channel Motakno Jelgong. Hari ini saya mengundang secara khusus Pastor Agung. Dia seorang pastor Xaverian bertugas di Chad, Kamerun di Afrika. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana beliau berkarya di Kamerun, Chad, di daerah misi Afrika. Jadi selamat datang Pastor. Mungkin pastor bisa menceritakan pertama-tama panggilan untuk menjadi seorang pastor secara singkat, kemudian berkarya di Chad, Kamerun, di Afrika itu seperti apa, supaya teman-teman kita yang di Indonesia ataupun yang di mana juga mengetahui bagaimana bermisi di sana. Ya, terima kasih. Ya, seperti yang dikatakan oleh Romo Tatno, panggilan saya, nama panggilan saya Romo Agung. Agung nama lengkapnya Franciscus Xaverius Sardono Agung Widodo. Saya berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Saya lahir dari Pasutri Katolik, ya, bapak saya Antonius Sutrisno, ibu saya Yuliana Suwartini, dua-duanya sudah almarhum. Saya anak nomor 6 paling kecil. Ya, kalau dibilang bagaimana saya tertarik menjadi seorang romo. Waktu saya masih kecil, saya tertarik untuk menjadi seorang romo karena saya lihat romo itu orang baik. Jadi saya mau menjadi orang baik, ya, mungkin jadi romo. Tapi itu hanya istilahnya keinginan seorang anak kecil begitu. Ya. Lalu ketika saya SMA kelas 3 tepatnya kelas 3 SMA, saya mulai menanyakan sama diri saya sendiri, saya mau jadi apa. Lalu saya teringat lagi dengan keinginan masa kecil saya mau menjadi orang baik. Makanya saya mencoba-coba sebetulnya, untuk mendaftar ke seminari. Jadi lulus SMA masuk seminari. Jadi pertama-tama itu mencoba-coba karena ya saya tidak tahu seminari itu apa. Ya pernah dengar itu tempat untuk mendidik para romo dan para calon romo dan seterusnya. Tapi bayangannya hidup di seminari seperti apa juga. Lalu ya namanya anak SMA ya, jadi masih belum punya keinginan yang pasti fix, belum, tapi masih banyak keinginan yang lain, misalnya punya pacar. Saya juga pengen punya pacar, makanya waktu itu sudah pengen masuk seminari, tapi saya juga istilahnya nembak cewek, tapi ternyata ceweknya tidak mau. Terus saya juga pengen masuk UMPTN kan, lewat UMPTN waktu itu kan. Saya lulus SMA tahun 96, jadi saya mencoba juga tes di UMPTN. Saya mendidik satu fakultas di ITB, satu fakultas lagi di UGM. Saya anak IPA, ini yang sesuai bidang saya. Ternyata saya juga tidak berhasil. Jadi kalau boleh dibilang panggilan saya berawal dari sebuah kegagalan. Jadi dari situlah saya istilahnya diajak Tuhan untuk merenungkan apa yang sudah saya alami. Dan pelan-pelan saya menjadi mengerti. Tuhan memanggil saya melewati apa yang saya sudah lewati. Istilahnya melalui kegagalan saya. Dan dari situ saya pelan-pelan memahami kalau panggilan hidup saya adalah menjadi seorang romo. Itu satu, tapi romo apa? Nah, itu saya juga istilahnya dulu ketika saya pertama masuk, saya tertarik dengan figur Romo Projo dan figur Romo Yesuit, tapi saya tidak memilih keduanya karena saya berpikir dua-duanya tidak akan membantu saya untuk bisa menjadi seorang pribadi yang lebih kuat dalam pilihan. Jadi ketika saya melihat nama Kongregasi Misionaris Xaverian yang mengirim anggota-anggotanya ke luar negeri, saya langsung berpikir mungkin inilah jalan Tuhan supaya saya bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Istilahnya tidak terombang-ambing lagi, tidak minderan. Mungkin ini. Lalu ya saya mencoba, saya melamar. Pertama-tama ya saya sering bersurat dengan Romo-Romo Xaverian, terutama dua Romo Laurensi dan Romo Ciroy. Nah dari situlah
akhirnya saya berani untuk melamar dan melanjutkan perjalanan masuk pranovis, novisiat, lalu filsafat, lalu tom, lalu perjalanan selanjutnya teologi internasional sampai menjadi. Dulu Tom di mana Pastor? Saya tom 1 tahun di paroki Santa Maria di Angkot Surga, Muara Siberut, Kabupaten Kepulauan Riau. Kemudian teologinya di Teologi internasional, teologi internasional Misionaris Xaverian di Yaounde, Kamerun, Afrika Tengah. Jadi ketika saya memilih teologi ini juga perjalanannya menarik menurut saya. Saya tidak mau berteologi di tempat yang dalam tanda kutip mudah. Nah, jadi saya mau berteologi ya di tempat yang mungkin dari segi apa misalnya kemudahan-kemudahan ya, komputer, listrik malah susah. Bisa memilih ke situ karena ada satu hal yang saya kejar. Ketika saya menjalani masa tom, lalu ketika saya merenung-renungkan apa ya istilahnya menjadi seorang Romo itu bagaimana seharusnya, nah, saya memilih kesederhanaan. Jadi Romo ya sederhana, yang rumit-rumit tanah-tanah sederhana, yang bersahaja saja, yang low profile lagi. Makanya saya memilih teologi juga ya mungkin dalam kekurangan, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin saya diajak untuk memahami apa artinya nilai sederhanaan. Dan ketika menjadi Romo pun supaya nanti saya bisa istilahnya ya menghidupi itu sebagai nilai yang berguna untuk saya, menjadikan saya manusia yang lebih baik. Oke, kemudian saat ini kan Pastor ditugaskan di Kamerun Chad, istilahnya kembali lagi ya di mana Pastor pernah berteologi. Nah, bagaimana di sana? Mungkin bisa menceritakan perjuangan berkarya misi di Kamerun Chad. Saya tahu sedikit tentang Chad. Jadi saya berteologi di Kamerun. Kamerun seperti Indonesia, hujannya banyak, tanaman apapun tumbuh, buah-buahan ada, sayur-mayur ada, listrik ada 24 jam, 24 malam. Meskipun kadang-kadang ada hari Selasa, Rabu tidak ada listrik, tapi hari Kamis, Jumat, Sabtu ada lagi. Chad lain. Saya ditempatkan di satu paroki pertama-tama ketika saya tiba di sana di negara Chad. Ini negara tetangganya Kamerun di sebelah utara. Saya ditempatkan di satu paroki yang di desa, betul-betul di desa. Jadi lingkungan saya di desa, bukan rumah bertingkat seperti di Padang ini, bukan. Jadi rumah Honai itu. Di tetangga-tetangga kita rumahnya kebanyakan rumah Honai. Nah, di sana ya pertama-tama memang saya pernah melihat daerah itu ketika saya frater teologi tingkat 3 atau sudah selesai tingkat 3, kami dikirim ke sana untuk biar mengetahui realita istilahnya pastoral, realita hidup orang yang akan kita lihat di sana. Tapi hanya 2 bulan kan beda. Lalu itu kan saya di situ kan untuk waktu yang mungkin tidak tertentu, jadi tidak tahu saya kapan akan dipindah atau kapan saya akan pergi. Jadi karena ditempatkan ya kita melayani. Nah itu pertama-tama kesan saya ya terkejut gitu. Melihat ya bagaimana ya. Bukan masalah kemiskinan yang membuat saya terkejut, tapi iklimnya terutama kalau panas itu benar-benar membuat badan itu terasa capek gitu. Karena kita tidak bisa tidur malam hari, tidak bisa tidur karena terlalu panas ya, bisa mencapai 46 derajat Celcius, 43, 44 gitu. Kalau pas kering-keringnya itu betul-betul panas. Itu iklimnya. Lalu makanannya awal-awal itu kan ya makanan mereka kan makanan khas sana itu kan dari sorghum. Terus makannya kan kembulan rame-rame. Jadi dari segi higienis itu kita pertama-tama ya ragu-ragu gitu ya. Apakah kalau kita kan biasa makan sepiring sendiri. Ya. Kalau di sana kan dengan tangan lalu makan bersama-sama. Lalu mereka kadang-kadang menjilat tangannya dan seterusnya. Jadi pertama-tama agak jijik gitu ya kalau boleh dikatakan. Tapi terus akhirnya ya memang mereka jadi harus bagaimana? Ya kita berusaha beradaptasi dan berusaha hidup seperti mereka apa adanya tanpa istilahnya tanpa kompleks apa ya, oh saya sakit, oh ya kalau sakit bilang aja saya sakit perut, saya nggak bisa makan. Jadi lebih baik jujur daripada mereka berpikir bahwa oh romonya tidak mau makan dengan mereka atau oh romonya begini harus punya perlakuan khusus gitu ya.
Ya kalau memang sakit, bilang saya sakit tidak bisa makan, kan nggak apa-apa, kan orang sakit kan mereka bisa biasa. Jadi ya bilang saja. Jadi kalau saya ya puji Tuhan sampai hari ini saya masih bisa makan dengan ya menikmatilah apa yang ada, kita makan seperti mereka dengan mereka. Jadi mereka sepertinya juga menerima saya apa adanya juga. Jadi ya sudah ya, kita jalani saja. Nah itu dari makanan, juga dari segi orang-orangnya ya. Ya namanya orang berbeda dari suku, bahasa, benua, sejarah hidup. Ya pertama-tama juga membuat saya juga stres, tidak mudah ya. Istilahnya tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam bekerja sama dengan mereka itu membuat saya kadang-kadang berpikir, kok saya ditugaskan di sini? Kadang-kadang salah saya apa? Gitu. Tapi ya sudah akhirnya saya hayati ketika saya sore hari sudah tenang, tidak ada kegiatan apa-apa, merenung sendiri, berdoa pribadi, saya merasa akhirnya menemukan semangat lagi. Ya memang tidak mudah bekerja sama dengan orang yang baru kita kenal, ya, perlu waktu. Ya udah, yang penting niat kita baik. Artinya apa? Kita ke sana untuk mewartakan Injil, untuk mewartakan kabar gembira, dan kita mau membangun hidup gereja bersama mereka. Jadi tidak bisa tidak melibatkan mereka. Tidak bisa saya membuat apa-apa sendiri, meskipun saya punya dukungan dan akuan. Tidak akan ada artinya. Ketika nanti saya sudah pergi, mereka akan bilang itu kan buatannya Romo Agung. Tidak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, kan nanti jadinya malah tidak akan membantu mereka. Kan yang nanti yang akan menjadi orang Katolik setempat adalah mereka. Kan saya kemungkinan bisa dipindah. Jadi ya udah bersama-sama dengan mereka, meskipun kadang-kadang ritmenya menurut saya lamban, tapi tidak apa-apa. Yang penting berjalan bersama mereka. Menurut saya itu yang paling penting. Susah. Awal-awal saya susah, terus terang saya susah. Tapi untunglah tidak ada clash yang begitu hebat yang membuat saya lalu stres atau menyalahkan diri sendiri, tidak ada. Jadi saya kalau hebat, tapi sudah. Kesulitan apa yang mendasar di sana oleh di masyarakat yang ada di Chad sana? Kalau untuk misionarisnya bahasa. Jadi bahasa mereka itu bahasa lisan yang akhirnya dijadikan tertulis oleh para misionaris. Jadi harus betul-betul istilahnya rajin belajar bahasa. Masalahnya di rumah kita bicara bahasa Prancis dengan konfrater yang lain. Sedangkan dengan umat bahasa mereka. Jadi tidak mudah gitu loh. Kita mau belajar bahasa mereka, tetapi di rumah tidak pernah dipraktekkan bahasa itu. Jadi harus dengan mereka terus. Nah orang-orang tertentu yang punya kecerdasan lebih daripada yang lain, mereka cepat. Nah kalau saya enggak, kalau saya udah mengerti ketika mereka ngaku dosa, intinya saya mengerti. Tapi begitu mereka membuat argumentasi agak panjang, saya cuma mendebak-nebak. Jadi ya butuh waktu. Memang kalau mau belajar bahasa, misalnya suku Musei, ya 6 tahun pertama ketika saya tiba di Chad, saya berkarya bersama mereka orang-orang Musei. 6 tahun saya udah mulai mengerti ketika mereka ngomong, tapi ketika saya mau ngomong, kosakata saya terbatas karena hanya dipakai. Itu bahasa untuk para misionaris. Kesulitan mereka untuk hidup banyak. Sebetulnya boleh dikatakan banyak rasa kasihan. Tapi yang membuat saya juga lega, jadi menghilangkan rasa kasihan saya terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka orangnya tegar. Jadi dalam kesulitan hidup mereka yang seperti itu mereka tetap tegar. Jadi mereka tidak cengeng, mau bekerja. Ada juga yang pemalas, tapi rata-rata mereka mau mencari kehidupan yang lain. Dan mereka menerima keadaan itu dengan lapang dada, karena tidak ada pilihan lain. Mungkin juga ya, tapi saya lihat mereka cukup tegar, dan itu membantu saya. Istilahnya kalau mereka tahan, kenapa saya tidak? Itu yang membuat saya merasa punya motivasi lebih. Jadi ketika sesuatu hal itu tidak berjalan dengan baik, saya merasa bebas, lega. Karena faktornya bukan hanya saya. Faktornya itu kompleks yang membuat mereka tidak bisa berkembang dengan baik, tidak bisa sejahtera, tidak bisa hidupnya itu betul-betul bahagia sepenuhnya. Ya contohnya ya, ibu melahirkan. Mereka kan pendidikannya masih terbatas. Jadi melahirkan di puskesmas itu mereka tidak mau.
mereka melahirkan di rumah 7, 5, 6, 3 anak, 4 anak di rumah namanya. Kadang-kadang kan melahirkan di rumah kondisi higienisnya kesehatannya kan tidak memenuhi, kadang-kadang anak kena tetanus atau ibunya ada infeksi dan seterusnya. Banyak hal sebenarnya bisa di dikasih penyuluhan supaya ibu bisa secara teori bisa, tapi mereka dalam mindsetnya itu dari sejak dulu mereka tidak pernah melahirkan di rumah. Jadi sebenarnya hal sepele ya. Tapi kadang-kadang membuat kita kalau kita mau perubahan yang cepat kita sendiri yang stres ya. Jadi pelan-pelan. Jadi kesulitan hidup mereka sebenarnya kesulitan hidup yang diakibatkan faktor terbesarnya itu adalah karena pemerintahnya yang tidak memperhatikan. Jadi kesejahteraan rakyat itu benar-benar tarafnya itu rendah. Jadi mereka dibiarkan begitu seperti berusaha sendiri. Dengan melihat keadaan seperti itu, apakah ada NGO yang berasal dari luar yang berusaha membantu para misionaris untuk bekerja di sana? Banyak ya, NGO itu banyak, terutama dari PBB, terutama dari keuskupan-keuskupan yang kaya di Eropa, Prancis atau Jerman. Tapi mereka ya bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama juga dengan gereja Katolik. Impact efeknya memang nggak terlalu ya. Tapi mereka berusaha membantu, misalnya dalam dari segi pertanian modern misalnya, lalu sistem bercocok tanam, lalu pengelolaan puskesmas, bagaimana mengelola puskesmas dengan baik, lalu program vaksinasi itu dari WHO. Jadi ada saja, tetapi menurut saya ini tidak cukup. Itu kan istilahnya kayak komplemen. Harusnya yang paling utama, inisiatif utama kan dari pemerintah, dari Menkesnya lah, dari Menteri Ekonominya lah, Perdagangannya lah, supaya mereka dipermudah gitu loh. Itu lebih menghasilkan banyak uang ya kan? Dan seterusnya. Misalnya hasil panenannya harganya selalu murah ketika musim panen, tetapi ketika mereka mau bercocok tanam harganya naik jadi 3 kali lipat. Itu kan sama sekali tidak membantu. Tapi bagaimana kalau pemerintahnya saja tidak mau mengusahakan sesuatu, mungkin sengaja dibuat miskin supaya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nggak tahu saya pokoknya. Ya tapi untunglah, meskipun begitu, sebenarnya bukan untung lah kalau mau dibayarnya itu. Tapi dalam situasi yang seperti itu tetap ada perhatian dari luar ya, negeri yang semakin berkurang. Ya. Nah, gereja Katolik masih ada di situ dan berusaha membantu sebisanya. Tapi menurut saya tidak akan cukup. Waktunya akan terlalu lama. Sebetulnya kalau pemerintah ini bisa lebih berinisiatif, mungkin sampai saat ini jalan contoh jalan dari kota, kecamatan ke desa jarang yang biasa atau bahkan tidak. Jadi bagaimana mau misalnya di desa itu ada barang A mentimun misalnya, terlalu banyak sampai busuk desa Karena nggak ada akses untuk membawa ke kota. akses ada tapi pakai gerobak. Nah, kalau musim hujan jalannya lumpur, gerobak ya butuh 1 hari. Nah, kadang-kadang istilahnya stresnya di situ. Kita seperti mentok, misionaris mau merubah, tapi masa misionaris yang bikin jalan, ini lucu. Seharusnya ada kerjasama dengan pemerintah. Nah, seandainya Pak Bupatinya itu punya dana, oh Romo kita begini, gimana? Kumpulkan pendeta, oh imam-imam masjid kita, oh tokoh-tokoh masyarakat, nah, kan bisa, begini. Tapi tidak ada, hanya korupsi. Pastor kan dari Indonesia deh, ya, yang berkarya di sana. Apakah ada umat Indonesia atau para donatur dari Indonesia membantu berkarya misi di sana? Entah itu dengan dana, kemudian diaplikasikan kepada suatu hal di sana. Gitu. Ada. Saya berterima kasih kepada para penderma, ya istilahnya penderma Kongregasi Minor Salerians dari Provinsi Indonesia
yang mau memperhatikan istilahnya karya kongregasi kita di cat, terutama di cat. Karena saya pribadi memang mendapatkan itu, istilahnya bantuan dari mereka. Jadi ada beberapa keluarga dari Jakarta yang mengirimkan uang melalui kongregasi kita di Indonesia, lalu kirim ke sana. Jadi misalnya kalau yang sudah kita realisasikan ya, bersama para romo di sana, waktu saya 6 tahun di paroki yang pertama, karena saya sekarang pindah paroki juga yang baru. Nah, di paroki yang pertama ini proyek air bersih. Ya, jadi kalau mau supaya orangnya bisa bekerja dengan baik, ya kesehatannya harus baik. Maka salah satu yang kita lihat adalah air. Karena air mereka itu ya air seadanya. Jadi keduk tanah memang dalam 20-30 meter, tapi airnya itu seperti berkapur, warnanya tidak jernih. Jadi banyak unsur kapurnya mungkin. Itu mereka minum. Memang rasanya air, tapi kan mungkin endapannya itu lebih tinggi. Nah, kan mungkin mengganggu ginjal nantinya pada masa yang lama atau apa. Makanya kita berusaha di paroki kita buat sumur. Nah, mereka yang mau air untuk istilahnya perawatan pompanya, karena pompa tangan, pompa dragon itu ya, pompa zaman dulu itu. Nah, untuk perawatan pompa itu mereka kita wajibkan membayar. Jadi uang dari situ kita simpan, kita tabung, kita jaga. Ketika ada kerusakan, kita pakai uang itu untuk memperbaiki. Dan itu sudah jalan gitu. Di desa-desa itu sudah jalan. Terutama di mana ada misi Katolik, ada gereja Katolik. Nah, umat kita paksa untuk begitu, untuk mengorganisasi diri supaya mereka lebih disiplin, dan manfaatnya kan untuk mereka, bukan untuk kita. Sumur itu ketika kita tinggal, kalau jalan terus seperti itu kan, mereka yang akan mendapatkan keuntungan ya, yang diuntungkan. Ya, yang diuntungkan kan mereka. Mereka minum air bersih, air dari kedalaman yang difilter secara alam oleh tanah itu sendiri. Jadi bisa langsung diminum. Ya, itu hanya sumbangan kecil ya bagi mereka, tidak ada artinya. Tapi membantu. Dan itu bisa diwujudkan berkat donatur-donatur dari provinsi Indonesia, provinsi Saverian Indonesia. Ada juga dari Italia, karena kan saya hidup satu komunitas yang paroki yang pertama yang saya layani itu kan dengan orang Italia. Dia juga backing dananya kuat, kan dia dulu kepala paroki di sana, punya banyak teman gini ya. Ayo kita gabungkan, jadikan satu, bisa membuat sampai 6 sumur. 6 sumur ya? Iya. Berarti itu satu sumur untuk istilahnya satu desa gitu? Iya, satu desa atau satu kampung. Jadi kita tempatkan di pusat gereja Katolik stasiunnya. Jadi yang ngordinir umat kita. Dan mereka juga bayar, tidak gratis. Semua yang mau air itu harus bayar. Tapi ada jamnya, dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Nanti dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Orang antri. Karena mereka mau air bersih. Daripada mereka membayar. Jadi membayar per bulannya itu kira-kira 50.000. Tapi mereka boleh ambil. Pas giliran dia mau ambil berapapun dia tinggal istilahnya saling pengertian dengan para pengantri yang lain. Jadi di sana itu untuk menjadi misionaris tidak hanya mewartakan tentang iman, tetapi juga sesuatu hal yang lain juga yang harus diwartakan lah istilahnya. Ya. Jadi saya setuju dengan Romo. Jadi istilahnya iman itu tanpa development ya nah, jalan. Bagaimana orang mau percaya kalau sakit-sakitan ya. Mau menggereja bagaimana ya, bisa dia mempersembahkan sakitnya, tapi kalau sakitnya bisa kita obati, kenapa tidak? Sakit perut karena selalu minum air kotor, loh kan bisa diobati. Sering kena tifus karena ususnya mulai digerogoti bakteri atau virus tifus atau saya nggak tahu apa sebabnya, karena dari penyakit dari air kotor. Kenapa tidak? Kalau kita bisa membantu supaya mereka sehat, paling tidak dari segi itu mungkin sehat. Ada penyakit yang lain, nah itu kalau itu kan di luar kontrol kita, misalnya AIDS, HIV itu kan karena moralitas mereka mungkin yang harus dibenahi. Nah mungkin dari situ nanti baru masuk dimensi pewartaan kan. Ya. Nah
Tapi kalau dari segi misalnya air, kenapa tidak? Kalau desa bisa patungan, ada desa yang patungan. Karena mereka tahu romonya bikin sumur, mereka meminta Romo bisa bikin sumur di desa kami. Oke, kita kumpul dengan warga desanya, dengan kepala desanya, dengan kepala dukuhnya. Lalu kalian punya uang berapa? Nah, di paroki yang lama itu total itu kalau mau ya, kalau mau buat sumur itu 50 juta rupiah kalau di Lugo. Nah itu kita minta 30 juta dari mereka, yang 20 juta proyek Romo. Tapi mereka mengumpulkan 30 juta itu. Jadi juga ada usaha dari mereka. Nah iya harus, supaya mereka merasa bahwa itu sumur kita. Jadi tidak terima gratis jatuh dari langit. Biar mereka merasakan susahnya juga mengorganisasi, biar mereka belajar. Jadi kalau hanya dikasih enggak jalan. Orang Afrika sudah biasa. Jadi dengan demikian kan ada rasa memiliki Betul. secara bersama. Jadi dengan demikian bisa merawat, bisa memperbaiki dan sebagainya. Kembali lagi tadi, jadi kan itu kan salah satu dari perkembangan perwujudan dari iman kan. Saya percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada saya segala kebaikan yang mungkin tidak pernah saya bayangkan. Bisa dijadikan bahan khotbah langsung. Tuhan maha baik. Ada orang yang mau membantu kalian. Apakah kalian siap istilahnya menjaga kado ini, harta ini, pemberian ini supaya tetap bisa lestari? Tapi kalau kalian hanya seenaknya sendiri, ya tidak akan ada orang yang membantu kalian. Tidak ada. Kenapa? Karena kalian memang tidak layak dibantu. Itu harus dikatakan dengan jelas. Kalian hanya mau menerima, tapi tidak mau berusaha. Ya enggak jalan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang lain ya, Pak. Kira-kira di sana itu dalam satu paroki ada umat berapa? Mungkin berapa puluh ribu misalnya. Aku kan nggak tahu lah. Ada berapa? Kemudian jarak antara gereja pusat dengan stasi-stasi itu bagaimana, Pak? Jadi kalau di paroki yang lama, 6 tahun yang lalu saya ada di sana. Sekarang ada Pastor Beben, ada orang Indonesia dari Nusa Tenggara Timur, dari Manggarai. Itu total yang dibaptis itu sekitar 3.500 sampai 3.600. Sebanyak itu ya. Ya memang belum sebanyak paroki-paroki misalnya di Jawa. Ada paroki yang 10.000 atau di Jakarta ya. Banyak. Tapi udah lumayan, itu satu kekuatan tertentu. Di paroki yang baru ini di sebuah keuskupan yang belum jadi keuskupan. Nama keuskupan hanya saya pakai untuk mempermudah pengertian. Jadi masih vicariat apostolik. Jadi level kedua sebelum jadi keuskupan. Jadi level pertamanya prefektur apostolik, level kedua vicariat apostolik, level terakhir adalah keuskupan. Parokinya ada 7. Nah, saya berkarya di paroki Santo Petrus dan Paulus di vicariat apostolik Monggo. Nah, di situ umat Katoliknya yang dibaptis, ya. Jangan tanya yang Krisma, beda lagi ya. Yang dibaptis itu paling banter itu 1.100 jiwa. Itu sudah dihilangkan yang pindah agama, yang meninggal dunia, yang pergi ke kota, tidak dihitung lagi. Itu tersebar di 28 stasi plus 4 lingkungan yang ada di sekitar pastoral. Jadi di kota, pastoralnya kan selalu di kota, supaya romonya ya dibelahkan gitu lah istilahnya. Nanti setiap minggunya romo ke stasi, atau Sabtu, Minggu, atau kadang-kadang kalau ada pertemuan Jumat, Sabtu, Minggu tergantung. Jadi, itu romonya kami bertiga. Satu dari Indonesia saya, satu dari Spanyol, satu dari Kongo, Republik Demokratik Kongo. Jaraknya bervariasi. Stasi yang paling dekat di paroki Santo Petrus dan Paulus Bikin itu 3 km saja. Yang paling jauh 66 km. Jalannya ya seperti jalan kampung, jalan tanah. Tanah liat gitu. Tanah liat, pasir, ya, kerikil, gitu ya, belum biasa. Jadi kalau musim hujan, musim panas itu bagaimana keadaannya? Kalau musim hujan lumpur, ya.
licin. Kalau yang bagian yang ada tanah liatnya lempungnya itu licin. Terus kalau musim kemarau debu di mana-mana. Jadi terutama kalau kita jalan pas ada hari pasar, hari orang berjualan di daerah desa itu kan per minggu. Misalnya hari Senin itu pasarnya di daerah sini, hari Selasa pasar ada truk-truk kecil itu, mobil-mobil Hilux itu penuh dengan muatan. Lah kalau kita jalan di belakangnya debunya kemana-mana, salib, harus disalib daripada makan debu. Oke Romo, mungkin begitu saja cerita mendengarkan bagaimana perjuangan di Kamerun Chad di sana untuk menjadi misionaris yang tidak mudah. Ya, memiliki harus punya kekuatan iman yang luar biasa, kerelaan untuk bekerja keras dan menghayati kehidupan imamat dengan baik. Ya. Mungkin apakah bisa bagaimana Pastor menguatkan para orang-orang muda untuk menjadi imam, bruder, suster atau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada mereka. Ya. Kalau menurut saya doa Santo Fransiskus ketika dia baru-baru bertobat itu ya, Fransiskus dari Assisi, menurut saya banyak mungkin bisa membantu teman-teman muda ya. Jadi Fransiskus Assisi kan bertanya, Tuhan apa yang kamu mau supaya aku perbuat? Mungkin dari situ dulu. Ya, kalau sudah punya keinginan untuk menjadi seorang Romo, bolehlah. Tapi pertanyaan itu tetap menjadi sesuatu yang mendasar kalau menurut saya. Jadi tanyalah pada Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk hidup saya. Karena kalau saya tidak mengerti apa yang saya mau untuk hidup saya, bagaimana saya mau membantu orang lain untuk mengerti rencana Tuhan untuk hidup mereka. Gitu. Ya, jadi pertama, menurut saya itu. Lalu kemudian ya sesudah itu berproses ya. Kalau memang merasa Tuhan itu memanggil kita untuk membaktikan hidup kita untuk gereja dan sesama, untuk kabar gembira, Injil, bisa juga hidup menjadi misionaris atau menjadi imam projo atau menjadi imam dalam kongregasi atau ordo yang lain. Ya lalu ditekuni saja. Berproses, kalau bisa ditemani oleh seorang romo atau seorang suster, terserah. Jadi supaya kesempatan untuk berdialog dengan Tuhan ya, itu menjadi semakin terasa. Jadi kita rasakan betul-betul dalam hidup kita. Akhirnya kita memberi jawaban yang istilahnya definitif. Memberi jawaban definitif bukan berarti it's over, sudah selesai ya, bukan. Tapi terus memberi jawaban. Untuk teman-teman muda kalau memang tertarik ya, mengapa tidak dicoba, berani mencoba saja. Kan namanya juga mencari jalan hidup. Mencari jalan hidup itu tidak langsung bisa ketemu. Jadi, kalau begitu ya menikah saja. Menikah itu juga sebuah jalan hidup, sebuah keputusan yang penting. Jadi, nanti malah jadi gagal perkawinannya kan juga bisa. Menikah sampai 2, 3 kali, 4 kali. Lalu untuk apa gitu? Kalau yang kita cari kan kepenuhan hidup kita, kebahagiaan kita. Nah, itu yang harus kita utamakan, kita cari. Dan kalau sudah ketemu, kita rawat baik-baik, kita kelola, kita manage baik-baik supaya bisa menghasilkan banyak buah untuk saya dan kenapa tidak juga untuk sesama. Menurut saya itu saja. Oke, terima kasih Pastor Agung. Selamat berkarya kembali nanti di tanah Afrika. Ya. Oke. Begitu saja teman-teman yang terkasih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada banyak suara sana sini ya, karena kita ada di Padang dan banyak orang di sekitar kita juga. Jadi sampai jumpa, semoga Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Amin.